Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Aki sudah menjanjikan bahwa sore ini Aki akan bertempur. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan sekali. Mau kemana gini ya? Tadi Aki menemui Bung Laga. Iya. Bahkan di tengah perkampungan, bahkan di tempat dia mengumpulkan wanita-wanita yang katanya apa berpipi apa haman apa masa ya. itu katanya? Bahkan di situ jaga banyak sekali bantal, celana-celana dalam wanita. Apa jadi perkampungan tersebut dengan Bung Laga mendirikan tempat tersebut? Makanya Aki tidak mau terjadi perkampungan di tengah perkampungan. Aki tidak enak dengan perkampungan. Makanya Aki janjikan. Bahkan dia katanya akan mendatangi karena Aki tidak mau dibilang curang. Aki janjikan di pinggiran hutan, jangan sampai di gubuk selamat kata Aki. Oh, makanya gini mau ke situ ini sekarang ini. Ya Aki akan ke sana karena apabila kita tidak menemui Bung Laga akan semakin brutal, Jarod. Betul gitu. Bahkan kemarin hutan yang di ujung sana dibabat semua. Dia membeli cincin berlian, bahkan merah delima yang ada di tangannya, bahkan gelang, kalung, semuanya kemewahan duniawi yang itu juga di Bung Laga. Tapi Jarod, kita harus hati-hati karena semalam gubuk selamat dikirimi Banaspati dari dan Bung Laga sudah mengakuinya bahwa memang dia yang mengirimkan Banaspati. Karena apabila bertempur secara nyata katanya, aku bukan orang yang bodoh, lebih baik kita bertempur secara jauh. Makanya aku kirimkan Banaspati, teluh, paku, jarum katanya menuju gubuk selamat. Alhamdulillah Jarod, seandainya minyak kolcokro itu sudah Aki cabut, apa yang terjadi? Ada minyak itu ya? Iya, jadi dia cuma mutak-mutak saja di atas gubuk selamat. Aki kira bulan jatuh Jarod. Taunya kenapa merah seperti merah darah itu. Aki lihat seperti kuyang, dia seperti makhluk menyeramkan, bahkan bulan kadang pucik-pucik. Tapi alhamdulillah tidak ada yang menyentuh gubuk selamat. Paku itu seperti di atas atap itu seperti klik yang jatuh, centang-centing jatuh. Ternyata Aki lihat paku-paku karatan yang dikirimkan dari Bung Laga. Memang dia ingin menghabisi nampaknya. Bahkan dia tadi mengancam jatuh. Bukan saja Ki Selamat katanya. Bahkan semua tim spiritual akan dia habisi. Tidak bisa secara langsung, aku akan menghabisinya dari jarak jauh. Itulah mungkin dia sudah dengan sukmo dia. Iya. Iya. Maka itu, Bung Laga, kalau kau seorang kesatria, sampai bergabunglah saya dan kalau kau memang tetap berada selamat, Aki tidak mau bertempur untuk selamat. Karena Aki juga tidak mau bilang kau curang ataupun apa. Lebih baik kita bertempur di perbatasan dan pinggiran hutan ini. Ya sudah, jangan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain bisa menjaga dirinya baik-baik. Karena Bung Laga ini sudah menebar ancaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Sahabat kita ini. Iya. Lama tidak nampak. Nampaknya sekali. Betul sekali ya. Jadi saya disengaja dari rumah ini Ki, melihat beritanya katanya Bung Laga ini kembali brutal lagi ini. Iya betul. Dan mendengar si Jarod juga sudah bertobat. Jadi saya mau silaturahmi ini Ki ke sini Ki. Ya, Kata saya salah satu jalan solusinya harus menimpi selamat dulu, nggak bisa nih kata saya. kebetulan sekali. Dan Saka. Tadi Aki sudah berjumpa dengan Bung Laga. Bahkan Aki datangi tempatnya, tempat maksiatnya yang didirikan katanya warung apa kemang-kemang. Allah. Bahkan banyak sekali dengan kata bantal, celana dalam wanita berserakan di tempat tersebut. Tapi itulah kemewahan katanya, itulah kepuasanku di dunia katanya. Bahkan tadi tangan Aki sudah gatal sekali ingin menghajar, tapi Aki tidak mau. Di tengah perkampungan itu apa kata warga kampung apabila kita bertarung dengan Bung Laga di tengah perkampungan tersebut? Makanya Aki janjikan kalau kau memang jantan Bung Laga, kita bertempur di perbatasan hutan, jangan di tengah perkampungan. Luar biasa brutalnya Bung Laga ini ya. Itu akibat apa kira-kira Ki? Kalau dia sampaikan, karena rumah tangganya berantakan, hartanya habis dari anaknya katanya, sehingga dia lupa. Frustasi lah ya Ki ya. Iya, disitulah kita sebagai Memang selama ini kita juga sedang menjaga jarak ini ya. Sampai si Jarod bertobat Iya. Hampir sempat di mana-mana sempat. Tadi faktor darah tadi kita ini kan. Satu faktor darah dan yang kedua faktor kita punya tugas masing-masing. Ya. Dimanapun kaki kita dipijak di buminya, disitulah kita tempat kita untuk menebarkan kebaikan. Jangan sampai kita yang selama ini dikenal dari dunia hitam kembali lagi ke dunia hitam. Itu dia tuh. Nah inilah Sangat disayangkan yang inilah yang aku sayangkan sekali dengan Bung Laga. Ilmuannya tinggi,
dari tata bicara luar biasa, bisa mengajak anak muda menghadapi, tapi ketika dia terjerumus tidak bisa menerima apa yang terjadi saat ini, ya disitulah awal kehancurannya. Bahkan dia mengatakan lebih baik mantan preman katanya daripada mantan gay. Nah kata Bung Laga ini mantan apa jadi? Mantan preman, mantan kiai, terus mantan apa lagi? Bahkan dia menjanjikan, Jarod, dia ini ingin mengajak semua antek-anteknya, Bondo Sukmo, Kabol, pendekar cebol, akan dia makanya katanya kumpulkan semua tim juga. Tadinya aku tidak ingin memberitahu kalian kalau memang nyawa Aki ini memang habis di tangan Bung Laga, ini perjuangan sebuah untuk meluruskan perilaku Bung Laga ya apa boleh. Tapi alhamdulillah inilah adilnya yang Maha Kuasa, kita dipertemukan dengan tujuan yang sama. Ya tapi kita tidak tahu ya, bahkan dia ini saat ini sudah mengumpulkan apa dukun apa, bahkan semalam Raden Saka di gubuk selamat itu putar-putar seperti panas pati Di gubuk kaki. iya, ternyata memang Bung Laga yang menginspirasi. Berarti sudah kembali ke sesatan itu lagi ya. Luar Jadi biasa. bagaimana ilmu-ilmu agamisnya itu ya? Nah disitulah Raden Saka, yang namanya ilmu itu ketika kita gunakan untuk kebaikan, dia akan memberikan cahaya kebaikan. Tapi ketika ilmu tersebut kita salah gunakan, maka kegelapan akan Itulah tadi kita memang sebenarnya memang harus bersatu itu ya, kuncinya kita. Karena Iya. ya namanya galau, frustasi dalam diri kita ini pasti ada aja gitu. Kan? Namanya kita Kemarin hidup. sempat juga Raden di Bung Laga itu dengan Kang Jamal ya. ya. Hitam dengan Bung Laga. Bahkan Kang Jamal darah itu. Muntah darah. Ya, Bung Laga ini kan bukan orang sembarangan. Bahkan ketika dia ada di kegelapan, siapa yang tidak kenal dengan Bung Laga? Bahkan ajian-ajian beliau itu kan luar biasa itu tuh. Iya, kulhu apa, pokoknya semuanya dia kuasai. Tapi kenapa hatinya tidak bisa menahan cobaan yang menerpa dirinya? Ya, tapi tugas kita sebagai manusia ini kan hanya mengingatkan, ya. Tidak ada bermaksud kita untuk menghakimi. Ya. Udahlah karena dia masih sekarang ini. Ya. Bahkan saat ini dia sudah menghafalkan syair-syair yang bisa membuat telinga kita pecah itu. Telinga kita pecah. Iya. Itu luar biasa. Karena dia ini mengumpulkan semua pendekar-pendekar yang ada di lembah hitam ini. Katanya sebelum dunia ini ada di dalam genggamannya, dia tidak akan berhenti. Bahkan katanya Kislamat menjadi target utama yang akan dihabisi. Tidak bisa secara langsung. Semuanya maka katanya nih panas Raden ya, pengen dihabisi seperti itu. akan dihabisi. Bahkan dia bukan saja kita, sanak keluarga pun akan dihabisi apabila menghalangi langkahnya. Nah, inilah yang membuat kegalauan Kislamat ini. Ya tapi entah bagaimana caranya, mudah-mudahan lah kita tetap berdoa. Kulihat ujung jalan masih jauh dan bunyi kidung pamungkasku masih terasa ampuh. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak seorang kekasih, tidak seorang saudara, dan tidak juga seorang teman. Aku melangkah di atas puing-puing kegagalan, di atas songgol sampah kecemasan. Aku berjalan sendiri sambil mendekap seorang kekasih yang bernama dendam membara. Akulah pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Bersama kidung pamungkasku akan ku genggam dunia dan akan kuhabisi setiap lawan yang coba menghalangi setiap perjalananku. Kamu kesatria Bulaga. Kau bukan di perbatasan hutan ini. Tapi kau membawakan kidung. Entah di mana rupamu. Ki Selamat, Raden Saka, Jarod. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Memang saya tunggu-tunggu kedatangan kalian. Tapi kau licik Bung Laga. Apa? Kau menyerang secara diam-diam. Kau Kisalam. racunkan Raden semua Saka. itu. Apa kabar? Sahabat Bung Laga. Raden, ada dia. Raden, Hati-hati Raden Saka. Ternyata syairmu tadi sebuah syair dendam yang ingin meresap dan menghisap kekuatan kami. Kami seorang kesatria sejati, keselamatan Raden Saka dan Jarod. Kami tidak pernah mengingkari janji. Ya, kata Bung Laga A pasti A.
Saya kira saya hanya bermimpi nih Bung Laga. Tapi ternyata ini suatu kebenaran berarti. Setelah melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana? Berarti kau ini kenapa seperti ini? Bung Laga, kau saya anggap seperti Selamat ya. Mungkin Raden Saka belum tahu ya, tapi perlu diketahui. Kenapa Bung Laga bisa seperti ini? Ya. Semuanya faktor ekonomi. Keadaan saya terpuruk, keadaan saya sengsara, keadaan saya menderita. Di mana kalian? Di mana kalian? Ah? Katanya saudara sejati, katanya teman sejati, tapi di sana Bung Laga susah. Di mana kalian? Di mana? Bung Laga, apakah kata-kata yang selalu kau lantunkan untuk menjadi dasar kau berbuat seperti ini? Sadarlah Bung Laga. Hei, Selamat, Andalah yang memponis kebahagiaan saya, ha? Bahwa Anda adalah yang menarget luka dan penderitaan dari Bung Laga ini. Ajar! Sudahlah Bung Laga. Bung Laga, saya katakan mampu di perempatan anu tadi. Kau mengajak semua antek-antek. Kurang ini tidak bisa dielak. Karena tujuannya hanya untuk mati sekalian. Hanya itu. Apapun yang terjadi Bung Laga. Iya. Walaupun sama Ini yang masuk Bung Laga. Sudahlah Bung Laga. Mereka hanya ingin membujukmu. Raden Saka, Jarod, Ki Selamat, kami belum akan bahagia, kami belum akan puas kalau dunia persilatan ini belum bisa kami kepal dan kami genggam. Itu sebenarnya. Ingat mati kau Bung Laga. Tahu kau? Bung Laga, kita hidup ini ada yang harus kita bertanggungjawabkan. Di kehidupan abadi kelak. Dikit-dikit Gunasukmo, Ki Selamat ini berfalsafah. Dia kemarin mencari Dikit-dikit berpedoman, Ki Selamat. Dia kemarin mencari. Seolah-olah dialah paling benar, paling mulia, padahal tameng belaka. Tameng belaka itu, Ki Selamat. Ini ku sampaikan kepadamu Bung Laga. Bahkan kemarin memang aku mencarimu karena aku ingin memastikan siapa yang menggusah hutan dan siapa yang mengirim banaspati, paku, jarum ke kubu Ki Selamat. Ternyata manusia biadab ini kurang aja kau Bung Laga. Bagus sekali Bung Laga. Raden Saka, sini sebentar. Telah lama tidak kelihatan batang hidungmu kemana saja, Ki Selamat. Apa namanya, Raden Saka? saya jelaskan ya. Tadi saya bertanya masalah kenapa kau seperti ini Bung Laga kan, sedangkan kau saya anggap seperti orang tua sendiri ya. Dah. Nah, ini mau saya jelaskan dulu. Jadi kenapa? Bukan saya tidak peduli atau bagaimana? Karena yang pertama itu faktor kita ini jaraknya jauh. Bung Laga tahu sendiri ya lah. Dulu pernah santunan dulu di rumah ya, pernah silaturahmi. Saya juga sempat terkejut ini, seperti bermimpi. Apakah ini hoax atau bagaimana? Bung Laga, Kata ini benar. siapa dia? Dia Saya Raden saudaranya. Saka, si pecundang kalau saya. Benar sekali kau saudaraku. Kenapa kau berbicara seperti itu Bung Laga? Tidak apa-apa kata saya. Kalau ketika dia menganggap kita rendah itu tidak apa-apa. Mungkin hawa duniawi lah yang membuat dia mengecilkan semua orang yang ada di hadapannya. Mungkin sama tidak mampu membujuknya. Dia membawa saudaranya lagi. Kemarin ke Jamal. Siapa itu satunya itu? Ha? Ya, Anda ini siapa Anda ini? Ha? Kenalkan. Itu namanya. Kenalkan, Pak. Biar Aku langsung penguasa hutan. Nah, Ingat kau itu. Kuasan kau. Saya malah selamat. Siapa aku sebenarnya? Sudahlah Gunasuk. Jangan kau bangga ketika Bung Laga sudah berada di sampingmu. Seolah-olah kalian bersatu hanya ingin menciptakan sebuah kegelapan. kami akan menderita, Ki Selamat. Ah, kami akan menderita kalau kalian spiritual katanya keren, Yahud, hebat, sakti, selalu menghalangi perjalanan kami. Tapi kami akan bahagia selama Nusantara ini bisa dalam gembangan dan kepalan tangan kami, Ki Selamat. Itu Tidak semudah itu Bung Laga. Tidak semudah itu. Langkahi mayat kami, lalu kau bisa menggenggam dunia kegelapan itu. Tidak akan terjadi ketika kami berada di hadapanmu Bung Laga. mulutmu harimaumu, Ki Selamat. Jaga bicaramu, ah. Aku tidak peduli mulut ini harimauku atau monyetku atau biukuku atau labi-labiku. Aku tidak peduli Bung Laga. Yang pasti sadarlah kau. Oke. Labi-labi mungkin Tahu, Anda hebat, Anda sakti, Anda gentle ya. Tapi kalau gentle tidak mungkin dong bawa spiritual rekan-rekan Anda, Ki Selamat. Aku tidak pernah mau mereka, tetapi mereka memiliki perasaan yang sama. Ingin mengajakmu kembali.
Maka aku tanyakan kepadamu, di mana labu-labu dan belukku? Sepatu yang kau bawa kemari, ke taman. Di Oh, mana? katamu Kitaman ya. Kitaman ya telah saya suruh untuk menyewa eskavator agar lahan-lahan ini bersih. Kami sapu, kami dirikan kafe-kafe dan warung-warung minuman selamat. Perkampungan yang terjadi. Kalau kau Hah? ingin menghancurkan hutan ini, selamat berdiri di depan menghalangi Bung Laga. Kalau Anda menghalangi pasal berapa Selamat? Pasal berapa yang Anda dengung-dengungkan itu? Benar sekali saudaraku. Pasal hiji ayat 5. Apabila ente balik. Hiji kau maksudnya? Kau. Hiji kau. Karena kau anak buah Kang Tanibe, tahu kau? Ular sanca, penguasa hutan. Hah, sanca kembang itu namanya. Sudahlah. Selamat. Saya mau nanya tadi dengan Bung Laga. Sini. Kau Sini. menyebut namanya Kitaman. Iya. Kitaman itu musuh pertama kali ketika saya ini bertobat. Hah? Dia sudah bertobat. Tapi kenapa bisa kebetulan sekali dia orang baik menjadi brutal? Dan Bung Laga apakah seperti itu juga sekarang ini? Tidak usah kaget Raden Saka. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Raden Saka. Betul. Yang baik bisa menjadi tidak baik. Namun sebaliknya yang tidak baik bisa menjadi baik. Ini contoh orang. Hah? Jangan kau di depan dia kau seperti ini. Bung Laga. Apa-apa lah pengen bagus Seperti sekali. ini. Hah? Hah? Jangan seperti ini kau ini. Mentang-mentang di depan dia kau jangan. memberi segalanya. Apa kami ini? Ingat itu. Orang baik apa kami ini? Maka jangan kau kira ketika kita mengikuti jejakmu berutang seolah-olah kau seirama dan seiring segala. Kami Bung Laga, orang pertama yang berada di hadapan Bung Laga, yang akan menghalangi setiap langkah. Ingat itu. Saudara, membantu keuangan tidak, membantu kuasa susah tidak ada. Berlian, cincin merah ada 5, semuanya. Dengan cara yang tidak benar. Tanggung Ki Selamat, tanggung. Saya sekali. Kau ini Bung Laga. Sebenarnya dan seharusnya datangkan spiritual senusantara ini baru kami akan lega menghujam para spiritual yang amat sangat menjengkelkan ini, menjijikkan itu. Tadi kami memang menjanjikan pertempuran di perbatasan hutan ini. Jangan sombong, aku menepati janji. Terserah kau Bung Laga. Apabila kau tetap seperti ini, rumput ini akan menjadi saksi pertumpahan darah di sini. Dan Anda jual Ki Selamat, kami akan beli. Oh, Jangan begitu. Ada siapa lagu? Siapa Bung Laga? Brutal Raden nih. Diam kau Raden. Habis dia sudah lagu. Hati-hati kau oke. Pecahkan ratu yang lagu. Habis dia. Bagus sekali saudaraku. Ini sebagai awal peringatanmu. Aku tahu seandainya pukulanmu tadi menimpa ke orang seperti badai yang menghantam dadaku ini. Yang disalahgunakan itu. Di mana keistiqomahan kau Bung Laga? Istiqomah itu macam apa istiqomah? Tidak. Continue Kita ini bisa berkelanjutan. pesta. Jangan harus menghasut. Ingat Bung Laga. Ada yang sedengar juga begini. Selamat. Kau ini Bung Laga. Hah? Kau hanya dihantam oleh Bung Laga. Seperti itu. Bagaimana kau dihantam oleh kita gitu ya? Katanya Bung Laga ini wanita cantik banyak katanya. Iya. Satu wanita juga susah ngidupinnya. hidup akan bahagia Raden Saka Iya. kalau kita dikelilingi wanita molek cantik dan paripurna ini. Dan kau akan mendapatkan Harta wanita itu harta dulu. Itu urusan nanti. Yang penting saat ini kami in the hoy itu. Tapi kan kau kalau belum mencobanya besar dari cara cuma bahkan tadi aku menemui Bung Laga celana dalam baju-baju wanita berserakan bahkan bantal berserakan lempeng semua ada dia bahkan sangat lambing celana itu. Bukan hanya bra-bra ya,
bukan hanya segitiga biru, tapi semuanya kami kumpulkan jadi satu. Ini aku tidak yakin semua aku sudah. Kau juga terlibat di sini. Kau Sudah aku bilang sebelum. Aku telah membeli dengan segalanya. Dan tidak kau bisa berikan Rahmat. Keuangan ampun bisa aku beli. Wanita kebohaman. Mau 10, 30, kau berikan. masih itu yang kau berikan. Pada kipas ini. Bermain-main kau. Terserah kau. Mau bermain, mau bertarung. Selama tidak pernah memilih. Kalau saja ada kita ngibi di sini. Sudah habis kau sama. Ulang saja kembang itu yang ingin kau banggakan. Dia hanya bukan sekedar sanca kembang. Bahkan labi-labi yang kau bawa kemarin, aku pun tidak takut. Masuk ke taman. Iya, biuku. Dia bukan sekedar kita biuku sama. Ayo kami saja Bung Laga. Raden Saka ya. Malah sebaliknya, Pakai apa lagi kami ini ya? minta kepada Anda untuk ikut dan bergabung dengan kami. Dengan kita menguasai dunia persilatan ini, kita akan bisa kepal dunia ini. Selamat Raden Saka Jarot. Jarot. Sini. Kenapa kau panggil aku? Sini sebentar. Tadi kau panggil aku. Dan dari tadi saya perhatikan bersama Anda diam ya, tapi comel di belakang. Betul. Aku bukan comel, aku ini Dia sahabat bertanya, kau. Bung Laga, Ya. apa yang sudah kau pakai ini intan Betul, berlian? Bukan. Mungkin dia suka. Kalung apa itu? Kalung apa yang kau Bicara pakai saja ini? Anda iri dengan kami sebenarnya. Tidak, Bung Laga. Karena kulihat semalam ganas pati itu keluar dari salah satu mata mutiara yang ada. Iya. Karena mirip sekali. Berarti kalung ya. Dan Betul bukan hanya Anda keselamatan, tapi kediaman-kediaman Raden Saka Jarot akan kami teror. Bahkan aku lihat banyak sekali kaki-kaki, tangan-tangan manusia yang begitu tumbang untuk mengambil. Ini sempat mulakan kudu sukun ini. Baiklah. Aku akan memenuhi ini. Tunggu dulu Raden Saka. Iya. Kenapa? Dia lebih suges daripada King Jamal ini, ya. Jangan kau menganggap kamu yang saudara kau. Hati-hati kau Raden. Hei. Hati-hati Raden Saka. Wah. Wah. Hati-hati Raden Saka. Mereka ini bukan orang sembarangan. Boleh juga Raden Saka. Lalu kemarin Sudah semua. Tidak apa-apa ya bagiku, tapi ini boleh juga. Jajal lagi apa sehebat bagaimana Raden Saka ini. Sini. Tidak mungkin benar sekali saudara. Ini sahabat kau. Jangan Bung Laga. Aku memasang 100 juta taruhan kepada Mulaga. Tapi sebaliknya lawan pun bisa jadi rekan Raden Saka. Benar sekali. Padahal dia ini selalu Habis ini dia Mulaga. Habis ini dia. Hati-hati kau Raden. Sahabat kau ini Laga. jangan kita Gelapa singa, gelapa sewu, Hati-hati. anak macan putih di dadaku. Jadi apa lagi yang kau keluarkan Bung Laga? Aji pamungkas ya belum diam kau. Aku dega balik. Satu marah, satu mati. Jalma marah, jalma mati. Buna marah, buna mati. Setan marah, setan mati. Ingker saning. Bung Laga. Kau memang benar-benar aku Mulaga. Agen pemungkasmu. Kulhu api. Kulhu kan nih hanya untuk menghabisi saudara-saudara. Kami bukan tidak ingin Bung Laga. Kami tetap mengharapkan engkau. Sudah saya bilang berulang kali Ki Slamet. Kami belum akan bahagia selama perjalanan kami selalu ada halangi. Ingat, jangan lupakan itu. Jangan sombong kau. Bung Laga. Kegagasan itu tidak akan ada. Walaupun tadi kita janjikan pertempuran, Tapi aku ingin mencoba lawan dia ini. pengen sekali aku. Jarot, Ilmu Jarot. belum seberapa dengan dia. Jarot. Kenapa kau? Kau lihat Mulaga. Dia hampir putus nyawa. Sabar. Lebih baik kau melawan ini saja Jarot.
pada pada mulai. Omong kosong tadi Jaka. Baik ini. Jangan dia terus hidupnya. Jangan kita memaksakan perasaan dengan Bung Laga. Apabila kita memaksakan Semakin hari semakin jadi Selamat ya. Kami akan hentikan semua kejadian ini, tapi nanti malam serahkan sertifikat. Iya. Jangan mau Kata apa lagi tuh? Jangan mau Sertifikat tanah Kiselamat. Karena tanah ini akan kami jadikan di kafe-kafe, warung remang-remang. Benar sekali sudah. Yang dipenuhi dengan wanita-wanita molek dan pinas. Jangankan seorang Kiselamat, rumput ini pun tidak akan pernah mengikuti kata-kata. Bagaimana mengikuti? Dia tidak punya kuping Laga. Hah? Jaga mulut kau nusukmu. Rumput ini adalah makhluk Tuhan yang mulia. Dia hanya bisa bersyukur dan tidak pernah mengeluarkan hal. Ini rumput ini. Ini baginya. Ini rumput. Karena Ini agak stres Raden ini. Iya. semenjak naga itu menjauh darimu, Betul lah. kau semakin Memang naga berdosa. deh ini. Naga emas. Ini naga emas ini. Naga yang dipelihara dari Memang sudah lama. Memang sudah lama aku tidak bertemu naga emas. Apakah ada solusi ya? Solusinya saat ini Bung Laga memiliki kekuasaan dunia. Dia memiliki harta, memiliki tahta, memiliki wanita. Tapi masih saja ada yang kurang pada diri kalian. Apa itu Bung Laga? Di mana Wakari, di mana Mat Ompong, Kang Jamal dan Kang Ustadz Ujang Narawi? Kelihatan tidak tampak di sini. Gimana gerak? Wakari saat ini dia memiliki urusan yang harus diselesaikannya. Dia bukan tidak peduli denganmu Bung Laga, tapi dia tetap berharap dan berdoa kau segera menemukan cahaya di dalam jiwamu Bung Dan Laga. bagaimana kabar Ki Jamal yang telah saya bikin muntah berdarah-darah mati itu? dia teman. Hah? Sudah sembuh. Sudah sembuh. Alhamdulillah Bung Laga. Walaupun kau kirimkan banaspati, kau kirimkan paku, karatan, jarum karatan, ketika minyak kolocokro itu tetap berada di gubuk Kiselamat. Alhamdulillah. Bahkan Kang Jamal sedikit demi sedikit keadaan sudah membaik. Kau sangat gila sekali. Tolong, gabung, gabung. Kang Jamal. Apa kau sudah buat kuburan untuk kalian bertiga? Anak gajah ini namanya anak gajah. Ini anak muridku. Ini anak Apa gajah sudah Sumatera ini. kau buat lubang untuk kalian bertiga? apa? Sudah kau gali belum Kalian kau? bertiga. 3 lubang. Sudah kau gali. Kenal siapa ini sahabat kami? Ha? 3 lubang. Curut. Curut. Apa kau bisa curut. Emang curut. Ini Raden yang dinamakan anak gajah Sumatera ini. Hei, jatuh. Ini adalah anak buahku yang periksa. Anak gajah bagi kami. Tahu? Aku menemukan dia di Waikambas jauh-jauh sekali. Ya betul, anak gajah dia kamu. Tapi Jarod, tadi ketika Aki menemui Kiselamat, bahkan dia lagi endekoy dengan seorang wanita. Kau telah menjadi jatuh sejati. Ini yang dia akan Raden ya. Apa kata Bung Laga? Dia butuh generasi penerus dari apa yang sudah dilakukan Bung Laga. Kau masih muda, Benar biasa sekali. kata kau. Hei, Dia sudah Nanti kau. saya nggak peduli. muridku telah mendidik 102 wanita perawan. Sebuah lihat Siapa? pengalaman. Ingat itu. Aki ini tetap berharap karena kau masih muda. Harapan orang tuamu masih sangat panjang kepada dirimu. Nggak peduli. Kalau kau mengikuti jejak Bung Laga, mengikuti gunungmu, apa yang bisa dibanggakan dari orang tuamu? Jangan didengarkan apa namanya Gabol. Jangan dengarkan dia. Habisi saja mereka. Kamu sudah ditutup dengan duniawi, Gabol. Anak gajah yang ada di Waikambas. Kurang aja keluarga. Mending kau ikut kami. Kami beli peci kau. Kenapa kau pilat? Kami belikan sarung. Sarung doang. Nggak ada apa. satu. Kau bisa belikan kontainer peci. Sudah tahu dengan sedikit. Anak buah ketiga iblis. Hampir saja. Ini mau mesti. Mana lagi sancak kembang Aku tahu Ki. Di sini ada batang pisang ini. Aku paling senang Ki. Di sini ada batang pisang ini. Hajar saja si gajah. Jangan-jangan. Gabol, Ada tunggul. kau mencari Wakari ini kau habisi. Jangan pernah. Woi, Wakari sudah mati. Nah kau nih. Oh, Mulus kau. mulut kau. Walat kau. Walat semakin kurang aja. Walat kau. Memang sudah nyatanya. Percayakanlah tuh kamu. Ini sahabat sorban nanti kamu sama Wakari. Sudah mati. Dulu kau di sini. Duduk. Siapa kau nyuruh kami? Bagus. Ajar saja kamu. Sujud. Sujud tinggal sujud. Aku bisa memecahkan aturan-aturanmu. Biar dia tidak bisa. Jangan lagi Ki. Wanita yang didatangkan dari Bijiku ada 100. Sudah 11 kali kau pecahkan selamat. Mau jadi apa tuh ya? Kau aja.
Kenapa kau tidak terima? Ketika pengikutmu ingin kami sadarkan, kalau kau tidak bisa disadarkan, Ada untuk lato-latonya. tapi dia punya lato-lato 100 biji katanya. Ini memang 100 Itu ada kekuatannya.